Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Taurus ya. Tema atau judul games kali ini Taurus adalah yang jadi milikmu akan kembali padamu. Kira-kira bagaimana? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot ya. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games, kalian tetap harus selalu berserah kepada sang pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih dan bisa kalian dengarkan ya. Oke, kita langsung saja untukmu ya, berikan energimu Taurus sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Taurus, 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 Taurus. Kita lihat apa yang terjadi ya. Yang jadi milikmu akan kembali padamu. Kira-kira apa yang akan jadi kembali ya? Nanti kita lihat. Oke, wow, saya lihat di sini ada yang pergi meninggalkanmu, Taurus ya, dimana mungkin kamu sudah berjuang ataupun dia sudah berjuang. Ini energinya juga bisa terbolak-terbalik. Kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan. Kalaupun tidak terjadi pada dirimu, berarti bukan energimu ya, karena ini energi general. Jadi energi dari banyak Taurus, kamu bisa mengambil saja sesuai dengan yang kamu rasakan saat ini ya. Saya di sini ada beberapa yang merasa bahwa saya ini sudah berbuat baik, tetapi kok malah dikecewakan ya. Saya sudah memberikan materi, uang ya, waktu, tenaga, tapi malah disia-siakan. Ada triparty ya, ataupun putus secara sepihak karena ego ya, sehingga membuatmu tidak nyaman, membuatmu hidupnya tambah puyeng, susah. Ada beberapa yang mungkin pasangannya ego ya, saking egonya akhirnya kamu menderita, dalam tanda kutip ya, mungkin tidak dinafkahi, akhirnya kamu harus banting tulang, ataupun mungkin kondisinya ya kamu merasa tidak adil aja hidup ini, kok hidup saya begini-begini terus, saya saya sudah memberikan yang terbaik tapi malah balasannya kayak gini gitu ya. Pasangan apa ya kalau dibilang, pasangan kok begini-begini ya, tidak mengerti akan diriku. Karena sini saya lihat ada yang keras kepala ya, ataupun mungkin kondisinya juga saya lihat di sini masalah keuangan ya. Ada yang ditipu, ada yang ya mungkin kamu ditipu, ataupun mungkin ada yang pinjam duit belum dibalikin ya, ataupun ada yang minta kita kerja sama, ataupun mungkin nanti saya pinjam baru saya kasih bunga tinggi untuk proyek ini proyek itu, tapi ujung-ujungnya nggak dibalikin. Kamu minta-minta tapi malah menghilang, atau bahkan pura-pura lupa, pura-pura seakan-akan udah lunas dengan berbagai macam alasan juga ya. Artinya gini, semesta mau mengajarkan kepadamu untuk bisa lebih bijaksana di hari esok dalam mengambil keputusan, dimana hal yang instan itu nggak baik. Contohnya bunga tinggi, iming-iming bunga tinggi, ya nggak apa-apa, tapi resikonya juga ya. Coba lihat pinjaman online ya, yang bodong itu ya. Karena kemarin ini kasusnya ada beberapa yang klien saya, dia mau tanya keuangan dia, pinjaman online dan macam-macam. Nggak usah, kalau memang kamu pinjaman online baru bodong, sebar-sebar data, itu nggak usah. Akhirnya mental kamu down, ada sampai sakit, ada sampai orang tuanya jatuh sakit, atau bahkan depresi karena teroran-teroran. Nggak usah nggak usah digubris ya. Kalau memang dia niat baik, pasti dia akan menagih dengan cara baik ya. Ini kalau bicara keuangan ya. Kalau tidak ya tidak, berarti itu kan modus. Makanya saya bilang instan itu nggak bagus. Sama seperti yang kamu tadi saya bilang ya, bunga tinggi ya, ujung-ujungnya dibawa lari kabur duit, bukan dapat untung malah dapat buntung. Syukur-syukur uangmu balik, ini enggak, ibaratkan ketipu ya. Jadi jangan yang instan-instan. Kenapa? Karena hidup ini proses
Proses pendewasaanmu, proses untuk bisa membuatmu jadi lebih manusia, berhati manusia. Karena kalau kita lebih dominan ego itu kayak apa ya, tidak mempunyai kasih aja atau pikiran sehat gitu. Kenapa? Karena ego kita yang lebih dominan, ya. Ataupun pasangan, ya. Kamu berharap pasangan saya tuh bisa membantu. Kok dia begini nih, main perempuan, main atau pergi dengan laki-laki lain karena saya sudah nggak mempunyai ini. Ataupun mungkin kondisinya saya nggak dinafkahi, ya. Saya berjuang sendiri. Ataupun mungkin kondisinya saya udah bersama dia tapi malah saya dicampakkan, saya nggak dinikahi. Dia pergi dengan yang lain. Ya sudah, kalau dia bukan untukmu, ya ngapain kamu ngoyo? Apa yang bukan menjadi milikmu akan pergi. Sedangkan apa yang menjadi milikmu akan kembali dengan sendirinya. Gak usah takut. Seiring waktu, lupakan aja. Harus hidupmu lebih tenang, nyaman, santai. Gak usah ngoyo-ngoyo, saya harus jadi begini, saya harus jadi begitu. No. Semesta mau kasih pelajaran buat kamu bahwa hidup ini adalah suatu proses. Jadi proses itu perlu apa? Kesabaran. Kamu ngoyo-ngoyo kesabaran itu kan gak sabar, karena seakan-akan penuh dengan ambisi, penuh dengan emosi, ya, yang mana harus ada kemelekatan untuk mendapatkan itu. Padahal dalam memancing energi, memancing sesuatu yang kita inginkan itu adalah vibrasi yang ikhlas. Selama kamu ikhlas, apa yang menjadi milikmu akan kembali padamu. Tetapi kalau kamu tidak ikhlas, lambat, bahkan mungkin tidak sampai-sampai. Kenapa? Karena ada energi keras hati, keras jiwa, ataupun malah kamu ada di vibrasi bawah. Karena apa? Ada sisi egois, kemelekatan tadi, ya, memiliki, dan apa ya kalau dibilang, ya energinya kamu di vibrasi bawah aja. Sehingga itu yang menolak barang-barang yang kamu inginkan, ya, datang pada dirimu. Kenapa? Karena kamu tidak sevibrasi, ya. Jadi yang sesuai tema kita, apa yang menjadi milikmu akan kembali padamu. Contoh, kalau pasanganmu tidak dia meninggalkanmu, berarti itu orang itu tidak baik. Kenapa kamu mau bertahan dengan orang yang tidak baik gitu? Sedangkan semesta mau memberikan yang orang baik penggantinya. Ataupun mungkin kondisinya dia diambil dari dirimu untuk kamu bisa belajar dulu. Oh, ternyata ada beberapa yang membayar karma, saya lihat di sini, ya, yang akhirnya sadar bahwa ternyata dia yang terbaik dari yang terbaik. Kenapa? Karena kalau tidak dipisahkan, kamu gak akan tahu. Karena kamu harus mendapatkan karma juga, supaya kamu tahu bahwa oke, orang ini baik, orang ini tidak. Itu pun pelajaran buat dirimu, supaya jangan egois, ya. Tapi Kak, dia sudah punya istri, ya sudah, gak apa-apa. Kalau dia nanti jadi milikmu, dia jodohmu pasti jadi milikmu. Entah dia punya istri, kita gak tahu perjalanan hidup. Tapi bukan berarti saya suruh kamu untuk jadi pelakor atau pebinor, no. Kalau kamu jadi pelakor dan pebinor, otomatis kamu akan mendapatkan karma. Yang maksud saya di sini, ya, yang akan jadi milikmu akan kembali padamu itu cara semesta, dengan cara semesta. Jadi ibaratkan kita repotkan Tuhan, kita repotkan alam semesta untuk bisa dia yang datang kepadamu, tanpa kamu repot-repot mengejar, mencari. Dengan cara apa? Ikhlas. Kalau dia tidak balik, berarti bukan untukmu. Kenapa kamu harus repot? Kenapa harus pusing? Kenapa? Digantikan yang lebih baik. Kan itu, hidup itu kan harus ikhlas gitu. Harus pasrah, surrender, berserah, ya. Gak usah terlalu berpikir negatif, orang ini punya, kita tuh punya rezeki masing-masing. Saya lihat di sini kamu tuh maunya harus seperti yang itu, ya. Padahal kasihan jiwamu, tubuhmu. Seakan-akan keinginanmu itu memaksakan tubuhmu untuk bisa menjadi seperti orang itu, ya. Padahal sebenarnya rezekimu mungkin di bulan berikutnya, bukan hari ini. Tapi kamu seakan-akan saya harus hari ini. Kasihan. Ingat apa yang ada pada dirimu, ya, pada saat belum dapat, berarti ingat rezeki yang tertunda. Ini kalau bicara rezeki, ya, ataupun mungkin keberhasilan yang tertunda. Karena ada waktunya, ada masanya. Sekarang kamu mau nunggu tidak? Makanya tadi saya bilang yang instan itu nggak baik. Karena digapai dengan emosi. Ya, emosi dalam tanda kutip bukan emosi marah saja, tetapi emosi menggebu untuk memiliki kemelekatan itu, ya, harus mendapatkan. Padahal sebenarnya untuk bisa mendapatkan itu mungkin ada prosesnya, caranya. Contohnya kalau kamu kaya, ya, orang tuamu yang kaya,
Ya, kamu tinggal terima-terima. Kamu bisa jadi orang sukses tidak? No. Kenapa? Karena kamu ibaratkan tidak tahu untuk mengelola keuangan. Ya. Tetapi kalau kamu orang kaya, tetapi orang tuamu mendidik kamu dengan baik, mengajarkan kamu bagaimana cara memanage keuangan dengan baik, dengan sendirinya kamu bisa mempertahankan kekayaan itu. Kadang-kadang orang berpikir bahwa Kak Ica dia kan udah kaya dari lahir. Ingat, mempertahankan kekayaan itu susah dibandingkan mendapatkan kekayaan. Ya, sama seperti kita atlet, mempertahankan prestasi kita itu susah. Kita perlu latihan. Ya, jadi jangan berpikir bahwa orang kaya itu gampang enak-enak aja. Ya 50% dia juga berjuang untuk mempertahankan itu. Sedangkan kalau kamu ya 100% memperjuangkan dan mempertahankan. Tetapi setidaknya kamu lebih unggul kalau dari awal. Kenapa? Karena ya kamu berjuang 100%. Berarti kamu tuh ibaratkan ya pokoknya intinya ada sesuatu yang kamu dapatkan dari pelajaran yang berharga yang kamu dapatkan dari perjuangan mendapatkan kekayaan itu. Artinya finansial ataupun apapun. Ya, banyak kok di sana yang akhirnya bangkrut karena tidak bisa mengontrol emosi. Ya, mungkin saya lihat di sini ada beberapa yang mungkin ditipu karena judi apa ya. Ikhlaskan aja. Kalau memang bukan milikmu ya dia akan lari dengan sendirinya. Tapi kalau milikmu dia akan datang dengan sendirinya. Begitupun pasangan. Kamu benahi diri, gak usah nuntut kamu harus begini, kamu harus begitu. Ingat ya, pasangan itu ya sama seperti dirimu. Kalau kamu menuntut, dia juga akan keras kepala. Kenapa? Karena kamu menekan. Caranya gimana Kak supaya dia bisa menurut? Perbaiki dirimu. Contohnya, kamu mau disayang, sayangilah dia. Bukan kamu menuntut dia sayang kamu, tapi kamu tidak menyayangi dia. No. Lihat anak kecil yang murni aja ya, yang polos gitu ya. Pasti dia akan lebih dekat dengan orang yang menyayangi dia. Entah orang tuanya, entah bukan orang tuanya, tapi yang sevibrasi, yang betul-betul dia sayang. Makanya kebanyakan neni ya, pengasuh lebih dekat dibandingkan orang tuanya. Kenapa? Karena ada chemistry, dia sayang, dia lengket gitu. Bahkan mungkin orang tuanya karena sibuk malah dia nggak terkoneksi dengan orang tua kandungnya. Nah sama seperti pasangan. Ya dia mau rajin, kamu harus rajin. Jangan tinggal menuntut, kamu bantu saya dong ini. Gak usah. Kamu aja kerja. Kalau dia punya hati nurani ya, dia pasti akan membantumu. Dia lihat wah istri saya atau suami saya kerja keras ya, saya bantu di rumah ya. Kalau istri, kalau suami saya bantu pijit supaya dia lebih rajin kerja di luar. Pasti dia akan semangat, wah saya kerja di luar saya semangat. Karena apa? Karena istri saya rajin memijit saya di rumah, dia menantikan saya untuk mendapatkan rezeki membantu saya ya gitu, dia akan semangat juga. Jadi kita kembali pada diri kita sendiri lagi. Tapi Kak kalau saya sudah memberikan yang terbaik tapi dia tidak membalasnya, ya sudah berarti orang itu kurang bersyukur. Suatu saat nanti pada saat contoh kalian sudah tidak berjodoh, ini contoh ya, bukan berarti saya mendoakan kamu tidak berjodoh. No, kita nggak tahu jodoh kita sampai kapan. Makanya buatlah yang terbaik supaya tidak ada penyesalan di hari esok. Berarti dia ngerugi. Karena yang tadi saya bilang ada pembelajaran, ada karma. Dari perpisahan itu kita bisa tahu bahwa oh ternyata ini yang terbaik, oh ini yang terburuk loh. Karena itu ada pembelajaran dari setiap apa yang sudah terjadi, apa yang kita dalam hidup ini tuh semua adalah pembelajaran. Jadi jangan pernah menyesali apa yang sudah terjadi, selalu bersyukur gitu ya. Jadi apa yang menjadi milikmu, entah duit ya, kamu mau ditipu tapi kalau uangmu, kalau itu hasil keringatmu ya, kamu ikhlas pasti berlipat-lipat. Kamu sudah sehat, kalau move on ya, kamu ikhlaskan. Bahkan mungkin 3-4 bulan gajimu udah terkumpul sama seperti gaji ya, atau kerja setahun sudah dapat. Sedangkan orang di sana sakit-sakitan karena makan uang haram. Ya, ini contoh. Jadi kita nggak usah terlalu macam contoh, kita sudah berbuat baik pada dia harus berbuat baik pada saya. No, karena ada orang-orang lain yang tangan-tangan tidak kentara semesta yang memberikan kebaikan-kebaikan atau cinta kasih kepada dirimu lewat orang lain. Ya, begitupun keuangan, cinta kasih. Ya, jadi buatlah yang terbaik untuk dirimu supaya hidupmu baik-baik saja ke depannya. Ibaratkan kamu menabur benih yang terbaik supaya hasil yang kamu dapatkan juga terbaik di hari esok. Seperti gitu ya. Jadi jangan takut ya, semesta selalu ada untukmu. Ya. Jadi berdoalah yang baik-baik
supaya hidupmu ke depan jauh lebih baik ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu, semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.